Jadi payungnya organisasi-organisasi seperti APKPI, WSO, nah itu semua gabung termasuk MSEF. Oke, jadi saya ingin mengenalkan bahwa kita semua di sini tidak ada profit sharing apapun itu, kami hanya berkomunitas, kami ingin bersilaturahmi, ingin menguatkan apa ya istilahnya ya, teman-teman yang mungkin profesinya sama dan nggak pingin terlalu ribet dengan, ikatan organisasi, kita pingin, "Yuk bikin acara, kita ngumpul, duit," gitu, jadiin, jalanin, gitu. Nah kebetulan nih kemarin saya ini sekarang lagi hobi ya, selama 4 bulan, 5 bulan ini lagi hobi lari gitu kan. Kemudian atau Mas Sufyan yang dari dulu ngajakin lari tapi nggak bisa lari bareng. Nah, tapi akhirnya malam ini beliau bisa menyempatkan diri karena waktu itu saya pernah cerita juga bahwa saya ada sebuah kegelisahan bahwasanya saya ini kerja di safety gitu kan atau HSE, Health Safety Environment. Tetapi saya melihat beberapa kali, mungkin saya sendiri dulunya sebelum 4 bulan yang lalu, 5 bulan, saya jarang olahraga. Padahal saya adalah sebagai seorang HSE, health-nya di mana gitu loh, sebagai ibaratnya saya sebagai role model itu di mana peran saya untuk, apa ya, menjaga sebuah kampanye untuk diri sendiri pun saya nggak pernah gitu. Terus saya cerita sama Mas Sofyan, ternyata kita inline nih, kita kayak ngerasa sama kegelisahannya, ya mungkin karena saya lagi hobi olahraga ya. Akhirnya kita sepakat yuk kita bikin sebuah sharing terkait apa ya, kesehatan gitu. Akhirnya kita sepakati untuk membuat acara pertama kali ini. Jadi kayak ada korelasi, kita pengen tahu mungkin teman-teman bisa ikutan ngobrol ya di sini. Nanti Mas Sufyan akan nyiapin something lah, bisa slide atau kita bisa googling bareng gitu. Kita akan bahas apa sih kira-kira korelasinya antara berolahraga dengan mental health. Mungkin teman-teman yang sudah juga berolahraga bisa sharing manfaatnya apa buat diri sendiri dan mungkin Mas Sufyan akan membantu kita terkait referensi-referensi, pengalaman. Nah, kira-kira begitu. Tapi sebelum kita masuk, karena ini kita itu adalah komunitas tak kenal maka tak sayang, saya pingin Mas Sufyan kenalan, gantian, terakhir. Mas Sufyan silahkan kenalan, tadi kita udah kenalan. Monggo Mas. Nah, baik. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sambil kita nunggu yang lain ya, yang belum hadir. Eh, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak nih IMSEF ya, Mas Yuda, dan di sini ada Pak Erwin, ada Mas Ronaldo dan Mas Dana ya, dan teman-teman IMSEF lainnya yang sudah mau mengundang saya untuk coba kita sharing session atau ngobrol santai kali ya bahasanya. Kalau Ya, sharing session atau seminar kan terlalu serius gitu ya. Karena emang kita forum ini kan sebenarnya buat teman-teman komunitas K3 ya, yang memang punya kepedulian yang sama gitu untuk membuat safety campaign atau komunikasi program kepada publik atau orang-orang K3 itu untuk lebih aware terhadap K3 seperti itu. Yang kemudian yang kedua, terima kasih kesempatan nih Mas Yudi ya. Ya ke depan ya semoga bisa lebih continue, artinya nggak cuma pertama nih, tapi kedua ke depan bisa lebih apa namanya jalan dengan baik dan terus bergulir ya menjadi sebuah mungkin forum ya atau forum diskusi yang cukup bisa dirasakan di kita dan semua orang. Oke, kenalan nih, nama saya Sufyan. Nggak perlu langsung slide ya, nanti ya, aja ya. ya nanti aja, Oke, santai aja kita. nama Sufyan Suri, saya tinggal di Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Eh, Kemudian yang kedua saya dulu kuliah di UI FKM. eh, FKM UI saya spesifik itu di promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan sebenarnya. Backgroundnya bukan K3 tapi lebih ke health promotion dan health education sebenarnya. Lebih ke sana ya saya edukasi sebenarnya. Kemudian pengalaman kerja dulu HSC profesional ya, di Tripatra, di Timas, di offshore sama Dr. Agung tuh. Terus juga pernah juga di pabrik, ya, pernah berbisnis juga gitu ya. Pernah dengan Pak Erwin di Nusantara Gas dan sekarang saya di Jakpro ya. Di Jakpro sekarang saya bukan K3 lagi, saya sebagai procurement sekarang. Jadi sekarang saya kerja di Jakpro sebagai procurement. Tadi Pak Nanang tuh bos saya ya, dia PP, Deputy PV Procurement ya. Seperti itu. Dan dia juga memang hobinya sama nih, sebagai pelari gitu. Jadi ya coba kita bangun satu budaya health yang baik ya, supaya orang bisa sama-sama membangun budaya yang sehat itu. Jadi nggak cuma safety concern, tapi juga health concern yang perlu kita sama-sama kita bangun. Gitu sih ya, sebagai pengantar saja.
Holo hobi tentu lari. Sekarang saya merasakan nanti kan akan banyak kita lah masih di dalam slide atau nanti yang saya sharing. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini Mas Sufyan nih lari dari kapan Mas? Sambil sharing mungkin silahkan kalau mau share PPT atau apapun tuh monggo sambil saya tanya ya. Kira-kira dari lari itu dari kapan sih? Terus kenapa bisa akhirnya milih lari gitu loh? Sambil buka-buka slide mungkin. Oke, sebentar ya. Kelihatan ya? Oh, Kelihatan. kok nggak bergerak ya ini? Lagi started. Oh, sebentar. Mungkin jaringan, masalah jaringan. Ya, Lagi mungkin belum ini ya? pemanasan. Kenapa, Dok? Mungkin belum pemanasan dulu ini. Iya nih. Nah, Langsung. udah. Oke, Clear. baik. Nah, ini kan ada Pak Dokter Agung nih. Bantu, kalau ada yang kurang-kurang dikoreksi boleh, Dok. Sharing-sharing ya, saling lengkapin, Iya. Pak. Kelihatan ya? Waduh, ini nih, before after kayaknya nih. Iya, ini buat inspiring aja ya. Mungkin yang pernah dulu jumpa dengan saya Dokter Agung, Pak Erwin, Bu Eli, Ruslan yang dulu pernah ketemu itu ya kayak gini lah badan saya tahun 2017 ya. Ini lagi giat-giatnya jualan beras ya, Pak Erwin tahu tuh. Dulu sempat ya ini 95 kalau nggak salah bibit. Ya. Ini pernah dulu kayak begini, ini tahun 2017 saya stres tinggi, nganggur kan, makannya banyak gitu kan. Stres tinggi, makan banyak, larinya ke makan bukan ke olahraga ya. Padahal orang ketiga paham safety, paham health waktu itu ya. Ya kayak gitulah ceritanya gitu ya. Ya jadi kurang exercise, ya stres tinggi, nggak bisa kontrol, anxiety banget lu saya tuh, anxiety banget, overthinking banget dulu nih. Gemuk saya ini menggambarkan Sofian dulu penakut, overthinking banget lah, anxiety banget, baperan banget lah. Nah ini alhamdulillah ya mengenalami lari bisa bisa merubah hidup ya baik dari fisik maupun juga mental. Ini tadi riwayat ya pendidikan dan seterusnya. Terus ini mau cerita aja nih. Ini jadi bisa lihat ya ini sebenarnya saya mau bilang achievement sih ya. Achievement ya yang nanti berhubung dengan mental kita gitu terhadap mental kita seperti apa. Ini ada foto saya di Gunung Merbabu, saya ikut lomba 50 kilo di Gunung Pangrango ya, double summit, terus Gunung Manglai dan laut terakhir 50 kilo. Terus ini achievement saya di 7 summit ya, puncak gunung, beberapa gunung yang pernah kita lalui ya, waktu dengan Pak Gun-Gun ya, di 7 summit kita punya rencana 7 summit selama setahun. Nah ini alhamdulillah tercapai. Lalu juga ini dengan beberapa komunitas tadi Pak Nandang sini ya, Jakpro kita bikin program juga latihan waktu itu ya. Seperti itu. Terus juga ini di waktu kita double summit dengan pelari rekreasi, terus juga ini dengan sekolah dan dengan Cipta Runner. Jadi ini sebenarnya sebagai pengantar awal ya. Inilah saya ya, yang dulu pernah punya gaya hidup yang tidak sehat, makannya banyak, apa jadi makan, stres tinggi begitu ya. Ya begitulah pola-pola hidup yang nggak sehat lah kalau jadi PHBS-nya kurang gitu ya. Kalau memperhatikan aspek kesehatan. Makanya waktu itu pas gemuk ini saya kaget di MCU, gula darah tinggi, ya masih itu tinggi. Terus ya dokter Agung tahu tuh sempat ngebaca MCU karena waktu mau ke offshore dokter Agung ya, waktu itu sempat mau mobilisasi ke offshore. Nah MCU-nya ada temuan tuh, kaget juga tuh ya, dokter Andi waktu itu dokter Agung yang ngecek tuh, wah ini bikin worry juga nih akhirnya pas project ini dok project yang Primera Oil tuh terakhir tuh, yang apa tuh lupa saya tuh, yang ke wellhead beberapa. 2018. Iya, 18 dok ya. Ya betul. Itu udah mulai berasa tuh, udah mulai berubah tuh makan jaga segala macem. Nah, setelah itu selesai proyek ditarik Bang Erwin tuh ke Nusantara Regas waktu itu. Ditarik ke Nusantara Regas ya baru tuh mulai kenal dengan dunia lari tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Saya jumpa dengan teman-teman sekolari ya, komunitas lari atau sekolari. Nah, itu masih ada sedikit pengantar awal aja ya. Ini foto-foto aja sih buat bentuk satu bentuk dari sisi pribadi juga dari sisi komunitas ya. Ini berhubungan sih antara personal dengan komunitas itu berhubungan. Tapi tadi belum kejawab itu, kapan pertama kali lari? Itu sebenarnya gini, sebenarnya saya pernah dulu tuh ikut program Herbalife ya. Dulu pernah. Nah, itu sempat sadar lari cuman yang sakit karena belum belajar dunia pelarian, belum tahu tekniknya seperti apa, masih asal-asalan lah dulu tuh. Belum seperti sekarang. Jadi dulu ya lari 1 kilo pun sakit. Wah, meriang lah besoknya 3 hari 4 hari. Kayak gitulah. Ya kan?
Iya, Itu tahun iya. 2018-an Mas. Nah, tapi 19 udah mulai rutin tuh. Udah mulai rutin. Tapi Mas badan masih di angka 85, 86 waktu itu, masih belum kayak sekarang. Sekarang stabil kan di 74, 72 lah. Kayak gitu. Nah, itulah Tapi kenapa. triggernya akhirnya lari itu apa, Mas? Apa karena berat badan tadi atau hasil MCU atau apa? Apa karena istri gitu? Suruh istri. MCU kayaknya. Triggernya itu ya? Ya, karena saya menemukan beberapa orang, mungkin Dokter Agung juga tahu ya, banyak pelari itu yang dia punya trigger itu ya. Contoh, Pak Gun-Gun tuh yang teman saya juga akrab tuh. Beliau tuh kan sering di TV tuh pengamat politik. Dia juga cerita sama saya. Dia juga kena MCU, ada masalah kesehatan, dan saya juga sama. Tadi kan triggernya ketika MCU mau ke offshore tuh ada temuan gula darah sama kolesterol sama apa sama asam urat. Kita mikir dong, wah worry kan gitu. Di umur 35 kalau nggak salah tuh udah begitu, udah ada potensi kardiovaskuler kan penyakitnya. Ya udah akhirnya saya berpikir ulang, agak sadar. Waktu itu belum belum berpikir lari, masih pola makan dirubah kayak gitu. Nah, ketika saya di NR 2019 tuh di Pak Erwin kerja. Nah, saya tuh sudah mulai main di GBK tuh. Ya asal lari tadi sih bilang sakit dan segala macam. Udah mulai akhirnya ketemu Pak Gun-Gun di GBK, dia ngajak saya ke lari. Disitulah mulai proses lebih dalam saya berlatih dengan dunia pelarian gitu. Kira-kira seperti Mas Yuda. Oke, oke. Jadi karena Jadi, itu ya, karena MCO saya sadar saya harus sehat gitu lah. Karena nah, di gini, sini. Nah, oke, selain MCO saya kan punya keluarga yang keturunan tuh diabetes ya. oke, oke. Bahkan kakak ibu bapak saya itu 4 orang meninggal perempuan ya. Sorry, 3 orang tuh kan diabetes semua gitu. Bapak saya pun juga punya jantung ya, punya darah tinggi. Jadi secara historical keluarga saya memang kalau saya tidak merubah ke hidup saya bisa kena itu. Kira-kira begitulah sederhananya. Ditambah MCO, ya itulah makin makin memperkuat lah. Gitu kira-kira. Makin worry gitu ya. Iya Mas betul. Yuda, sorry baru join ya Mas. Wah, ini Pak Aryudi nih. Oke, oke, lanjut Pak. Nanti kita ikutin ya Pak ya. Ini asik nih Pak nih. Jadi, Iya. apa olahraga itu diawali dari MCU. Nah, pertanyaan saya nih ya, mungkin saya langsung tembak ke teman dulu nih ya. Mas Kavana nih, Mas Kavana pernah MCU nggak? Terakhir MCU kapan? Terus hasilnya apa kira-kira? Terakhir bulan kemarin mas. Nah, ini yang baru masuk Ya, kerja ini. Saya tahu nih, nah ya, itu September nih. kenapa tertarik banget karena Nah. ke-trigger juga di HRD. HRD biasa. Ini kamu Nah, terus kerja gimana gini-gini badan gitu. Ya ke-trigger juga jadinya mau mulai sih. Makanya sebagai pemula pengen tahu aja tips-tipsnya gitu buat mulainya gimana. Mas Sufyan, ini prospek nih Mas Sufyan. Harus ikut CFD-an nih Mas Sufyan ya. Lari bareng ini harus di prospek. Oke. Lanjut Mas Sufyan nih, sudah ada teman yang penasaran. Jadi saya ada temennya nih yang penasaran, Kerisnya sama nih. Lanjut Ya. Mas Sufyan. Ya, itu ya. Dokter aku mungkin bisa nambah. Dia kan dokter yang suka nge-review MCU tuh ya. Tentunya memang banyak teman kita yang dari base. Makanya itu penting MCU ya atau health screening kan di situ ya, supaya kita bisa melihat potensialnya apa sih risiko terhadap penyakit-penyakit yang tidak menular gitu, atau PTM kalau DPKS bilang. Itu sih Tapi Mas. Mas, Jadi, kalau saya sendiri nih ya, saya itu ngerasa tensi. Jadi tensi saya itu selalu di atas 133 lah. Tapi oke. mentok di 141 tuh. Tiap hari tuh. Tiap hari apalagi habis pulang kerja gitu kan jam 7 malam saya tensi kok Ya. segitu terus. Nah, terus saya cari tahu bagaimana cara nuruninnya. Nah, ternyata harus olahraga. Nah, itu mungkin nanti akan saya tanya-tanya tuh kayak gitu-gitu mungkin ada dokter Agung gitu. Ya. Tapi efeknya bagus kok. Jadi trigger saya tuh tensi kalau saya. Gitu. Nah, Oke. Dok, mungkin Dokter Agung bisa sharing tuh. Kan beliau sering review MCU Dok ya. Boleh dikit Dok di-share Dok. Kayaknya memang banyak trigger kita gitu Dok ya, teman-teman yang lari ya Dok ya. Apalagi kayak saya ini, saya suka micin tadinya tuh. Oh, kalau makan micin itu sehari bisa, aduh, malu saya sekarang. Iya. Gimana Dokter Agung nih? Nah, boleh Dok, nambahin Ya. dikit Dok. Silakan Dok. Boleh. Jadi menambahkan juga yang Mas Sufyan infokan tadi, memang dari pemicu paling besar itu terutama adalah kesadaran untuk menyehatkan diri ya. Banyak teman-teman kita itu mulai olahraga di saat mulai melihat hasil medical check up itu banyak bintang. Bintangnya bukan bintang kelas ya, tapi bintang di parameternya itu banyak yang jadi ada findingnya, entah itu kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, atau body mass weight-nya atau body mass index-nya juga tinggi. Gitu. Itu yang pemicunya juga salah satunya tadi adalah
kalau di offshore itu ada salah satu indikator untuk dinyatakan sehat adalah fitness level. Jadi dengan salah satunya adalah dengan treadmill. Nah di sini teman-teman juga yang nggak pernah olahraga itu kelihatan gitu. Level fitnessnya ada yang average, ada yang good, ada juga yang poor. Nah yang poor itu kadang kita persuasi untuk mulai olahraga karena di offshore itu kan banyak aktivitasnya juga tergolong berat ya. Seperti itu sih. Jadi memang dan di satu sisi selain dari medical check up juga teman-teman yang mulai olahraga tuh mulai punya banyak keluhan. Mungkin seperti Mas Yuda ya tadi, tekanan darahnya tinggi, kemudian ada yang mulai kena angin malam sedikit suka meriang. Nah itu tanda-tanda fitness levelnya itu kurang baik, seperti itu sih Mas. Thank you, Dok. Makasih, Dok. Pas ya, kita punya dokter internal hygiene nih, dokter yang memang nanganin MCU banyak beliau nih. Iya. Cocok lah ini ngobrol malam ini. Iya, dan juga dia pelari nih, ultra juga. Nah, cocok lah. Next perlu dibikin next session nih sama Dokter Agung nih. Baik, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini sedikit gambaran. Tadi kan kita banyak bicara fisik sebenarnya. Ini sebenarnya slogan yang saya bangun nih. Berlari adalah peran kegembiraan. Mari jadikan olahraga sebagai rekreasi untuk kesehatan mental kita. Jadi, kenapa saya ngomong rekreasi? Jadi sebenarnya ya saya kan dekat dengan Pak Gundun, Dr. Gundun ini dia dekan di Fakultas Komunikasi UIN Jakarta sekarang beliau ya. Beliau tuh punya tagline yang buat saya menarik juga gitu ya, peran kegembiraan. Jadi kalau tadi kan kita ngomonginnya health status nih, bener nggak? Iya. Fisik gitu ya. Ternyata dia bicaranya nggak cuma itu, tapi bicara pada aspek mentalitas dan pada aspek kebahagiaan, kegembiraan gitu. Bayangin kan, lari itu kan atau orang kan hal yang capek, bener nggak? Fisik ya. Tapi kenapa kita bawa ke nuansa yang lebih bahagia? Nah, ternyata ada filosofi itu dibilang sama saya. Ini adalah bentuk syukur kita terhadap Tuhan, kita merayakan kebahagiaan, kegembiraan dengan bentuk syukur gitulah kira sederhananya. Saya tersadar ternyata saya harus merubah target nih. Yang tadinya health menjadi mental atau kebahagiaan gitu. Memang banyak orang itu yang tadi Dr. Agung bilang karena masalah MCU, itu trigger pertama betul, tapi pada akhirnya ketika menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, itu udah beda tuh, jadi value kan. Benar nggak? Jadi value added terhadap diri dia. Jadi sebuah kebutuhan, wah nyata happy nih, bahagia nih, senang nih, udah. Akhirnya berubah slogannya, tidak lagi hanya kesehatan, tapi terhadap kebahagiaan. Ini menjadi hal yang coba saya bangun, saya coba jaga sampai saat ini Mas Yuda. Jadi bukan hanya sebatas saya dapat kurus, saya dapat sehat, tapi saya harus bahagia gitu lah kira-kira. Sederhana seperti itu ya. Oke gitu ya, ini gambaran teman-teman Jakpro nih. Gambar-gambarnya seperti ini juga dengan Pak Gun ya. Mungkin sampai sini ada teman yang mau tanya nggak nih masalah konsepnya berlari kegembiraan nih? Siapa mungkin silahkan loh. Karena ini bukan webinar ya, teman-teman, ini kopdar. Jadi ibaratnya ini kita di Starbucks, di warung kopi, terus silahkan ngobrol gitu. Kita silahkan tanya, potong tanya gitu. Biar akrab juga. Aku mau nanya nih. Nah, Mas Kavana. Mas, kerja di mana dulu dong? Belum kenalan tadi, sorry. Oh ya, kenalkan Kavana Vicky, lama di MSF sejak 2021. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Royal Progress sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Mantap. Mungkin mau nanya nih, kadang aku tuh kalau mau mulai lari ya, itu kadang nunggu mood dulu. Nah, itu gimana tuh caranya? Misalnya kita ngerasa kalau lari itu malah jadi happy gitu, malah jadi kadang-kadang kita udah mau mulai olahraga nih, tapi kayak rasanya ntar deh nunggu moodnya baik gitu, nunggu moodnya enak. Nah itu gimana cara mungkin cara mulai ngolahnya itu menjadi perasaannya seperti itu tuh gimana? Nggak harus nunggu kayak moodnya enak atau gimana? Mungkin itu aja sih. Mas Sufyan? Jawab ya. Yo. Sorry nih, saya lagi di ini sama. Baik, jadi tadi memulai ya. Nanti sebenarnya ada di bawah si slide paling akhir saya akan jelaskan, cuma nggak apa buat pengantar saja. Sebenarnya di slide sudah siapkan tuh beberapa tips yang bisa lakukan. Nah, sebenarnya intinya adalah pertama harus punya niat. Trigger tadi penting ya, kita harus punya niat. Kalau dalam bahasa behavior itu perceived behavior-nya harus kuat nih. Lu saya belajar teori perilaku, maksudnya belajar dulu. Perceived-nya harus kuat. Perceived itu harus persepsi terhadap
kesehatan kayak gimana. Kalau masih lemah, kita nggak bakal kuat untuk melakukan perilaku, bener nggak? Tadi kalau bahasa saya worry itu harus tinggi gitu. Itu poin pertama. Triggernya tadi kan MCO dan seterusnya. Nah, baru kebangun kemauan kan. Jadi willingness itu sebenarnya dari situ dasarnya. Perceived behavior-nya harus kuat dulu nih teman-teman terhadap suatu perilaku, terhadap suatu masalah. Nah, baru kita memulai mau kan. Nah, mau ini kan kadang buat pemula nggak bisa langsung. Butuh, kalau dalam teori self determination tuh butuh extrinsicnya tuh harus kuat dari eksternalnya gitu. Nah, butuh komunitas, butuh teman, kayak gitu makanya. Nah, makanya saya dulu tadi saya bilang kan, saya ketika mulai sendirian tuh kan sakit, kayak putus asa gitu, capek, nari ngapain sih tiba-tiba saya meriang gitu. Tapi ketemu Pak Gun-Gun waktu itu diajak ke komunitas. Nah, saya semangat tuh. Oh, ternyata banyak orang kayak saya gitu statusnya. Banyak orang kayak saya dan malah mereka lebih tua gitu. Nggak cuma kayak saya dia sakit, tapi dia lebih tua tapi lebih sehat. Ya, Dokter Agung tahu tuh kalau kita ngomongin ultra tuh banyak yang master-master tuh umur 47, 50 ya, Dok ya. Itu mereka kuat-kuat tuh, strong-strong gitu. Kita istilahnya anak muda bukan kalah sih. Wah, kenapa kita nggak bisa ya, yang musim muda malah kita nggak sehat gitu. Tapi kita melihat yang lebih tua, lebih sehat, kita termotivasi, Mas. Jadi itu ya. Pertama dari kitanya punya prinsip yang harus kuat gitu terhadap suatu masalah kesehatan dari diri kita. Yang kedua, kita ketemu dengan komunitas atau rekan yang bisa memotivasi kita. Itu sih cara Nah, mulai. saya mau ikutan deh. Ya, silakan. Jadi saya itu mencoba lari ya, itu dari beberapa kali lah. Ini mungkin yang kelima kali baru saya dapat dapat kayak value-nya gitu loh. Ya, Memang bener. Saya pernah ngerasain apa yang Mas Kavana rasakan. Saya pernah sudah lari 2 kali, 3 kali, terus selesai hilang, nggak rutin. ya. Pernah itu terus hilang 4 bulan 6 bulan, lari lagi 1 kali, udah hilang lagi. Pernah saya merasa gitu. Terus saya tuh ya ini sekedar apa ya? Sekedar cerita pribadi ya. Saya coba untuk nyari goals-nya dulu. Goal saya apa? Kalau saya tuh yang sekarang yang saat ini. Goal saya adalah menurunkan berat badan pertama, yang kedua, saya ingin lihat kalau berat badan turun, tensinya turun apa enggak. Itu goal saya tuh. Itu goal saya, Mas. Nah, terus saya coba cari tahu lagi, selain lari, untuk nurunin berat badan itu apa? Gitu. Oh, ternyata puasa Senin Kemis. Ibaratnya gitu. Saya lakuin tuh puasa Senin Kemis. Itu saya lakukan, begitu ada penurunan, Mas, setengah kilo aja. Itu happy-nya minta ampun. Ternyata jadi kayak ada self reward buat saya. Keren ya. Nah, akhirnya saya lari, gembira saya lari lagi gitu loh. Tadi yang benar nih saya sepakat. Begitu saya gembira saya lari lagi. Nah, ada trigger yang menurut saya itu unik ya. Di Instagram saya pernah baca dan saya pernah itu kan. Yang paling menurut saya itu juga penting ya, tapi ini sih tersier sih menurut saya. Beli sepatu yang kira-kira quote and quote-nya mungkin oke, bagus gitu kan. Yang bisa jadi apa ya? Yang bisa jadi sombong gitu. Terus beli jersey gitu kan. Beli gitu loh. Jadi kita coba untuk persiapkan dari badan kita ini seprepare mungkin gitu. Begitu kita lari keluar, udah beli nih, udah mahal gitu kan. Masa gue nggak lari sih? Nah, itu Mas. Itu saya coba dan itu berhasil. Udah nabung beli, saya nggak lari kok rugi ya. Nah, akhirnya saya sampai sekarang Mas, puasa jalan Senin Kamis, lari jalan, saya pertama lari itu 76. Sekarang tadi pagi saya nimbang 67 Mas. Luar biasa. Itu saya ngerasa bahwa wah ini goal saya dapat, achieve-nya dapat. Makanya saya nabung lagi mau beli sepatu lagi. Biar apa? Biar lari lagi tambah kenceng. itu cerita saya lah. Siap. Oke, silakan yang lain kalau mau sharing. Berarti ada motivasinya ya dari Mas. Kita punya sesuatu nih Mas gitu ya. Goalnya dulu, iya. Oke, siap. Lanjut ya. Ya. Nah, ini sedikit, ini tadi kita bahas ya tentang masalah fisik ya, PTM dan seterusnya banyak nih kasus. Sekarang malah terus meningkat kan. Saya nggak tahu hasil MCU. Tadi kan Dokter Agung dibilang tuh banyak di Australia banyak potensi ke sini ya penyakit-penyakitnya. Ya. Terus ini masalah mental ya. Baru kita ngebahas. Ini mental juga sebenarnya sekarang terus meningkat ya, apalagi pasca COVID ya. Bener nggak?
COVID itu kan bikin orang di rumah aja sendirian, anxiety tinggi banget tuh ketakutan kita waktu itu Benar. kan. Sehingga orang tuh banyak terjadi depresi dan seterusnya, stres dan seterusnya, apalagi ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dan meninggal karena COVID dan seterusnya ya. Nah, ini juga di usia produktif nih 47% ini banyak masalah mental gitu ya. Ini saya dapat dari Kemenkes gitu ya. Ini juga nih pernah ada seminar saya sempat ikut sebentar nih, dijelaskan nih. Udah banyak nih masalah kelainan mental ya, dari anak-anak sampai usia produktif nih. Ini usia kita nih banyak juga ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara risiko banyak ya. Kalau kita kan nih pekerja nih, saya sedikit sorotin ya. Sebenarnya kan ngomongin mental itu kan ngomongin emosi kita, jiwa kita, perasaan kita gitu ya. Mungkin yang awal sederhana menjadi kelainan, bener nggak? Kan bisa begitu ya. Yang tadi mungkin level 1 jadi level 10 contoh seperti itu. Kan kalau kita biasanya dari WHO dapat nih. Jadi sebenarnya kalau kita list workload pasti menentukan ya. Di proyek apalagi, di offshore Dokter Agung tahu lah gimana yang namanya saya jadi AGT itu setiap malam keliling, gas tes gitu ya, dipanggil orang, sebentar kita istirahat itu tinggi tuh workloadnya kita, schedule dan seterusnya sampai dan seterusnya. Apalagi interpersonal paling banyak mempengaruhi terhadap stres kita. Baperan lah tadi saya bilang ya. Ini sehingga ini risiko kan terhadap aspek psikososial dalam tempat kerja kita seperti itu. Sehingga WHO bilang ini risikonya harus dilihat oleh kita biar tidak menimbulkan depresi dan seterusnya. Nah, makanya dalam konteks ini nggak boleh ya. Nah, inilah makanya saya ngambil ada 10 sih sebenarnya method intervention dibuat oleh WHO. Saya fokus terhadap exercise ya, karena kita ngomong exercise ya, kita ngomongin olahraga nih. Banyak sih konseling dan seterusnya, banyak sekali sebenarnya metode-metode, tapi WHO memasukkan 10 itu individual intervention adalah masalah exercise di sini disebutkan. Mas, Ya, jadi gimana? Saya minta slide balik ke sana, Mas. Ini buat teman-teman mungkin silahkan saya minta bantuan untuk ada di sini ada 2 dokter nih, Mas Sufyan yang gabung. Ya. Dokter Agung sama Dokter Jani. Dokter Jani, Dok. Nah, ini beliau juga hadir nih ternyata nih. Yang dari grup MSAFE. Nah, saya mau cerita yang ini nih, Mas Sufyan. Saya ngerasa nggak tahu ya, mohon di secara ilmiah ya, Dok. Saya pengalaman saya gini. Saya kan tiap pagi lari nih dari habis sholat subuh gitu kan, sholat subuh bangun 5:30 itu saya udah siap-siap saya lari 30 menit 45 menit lah. Ada perubahan yang saya dapeti adalah nggak tahu kenapa emosi saya itu sekarang lebih terkontrol. Nah, itu dia. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya saya tuh kadang pengen posting ya, tapi kok dikira lebay. Kayak kadang-kadang tuh kayak coba deh lari, seharian emosimu akan terkontrol, trust me gitu loh. Terkontrol, tenang gitu kan. Apakah karena saya lelah? Saya kadang-kadang mikir, apa karena saya lelah? Terus kalaupun saya ikut meeting, saya tuh masih gesit gitu loh. Nggak tahu ya apa endorfin tuh apa, aku nggak tahu. Tapi kalau saya lihat di Instagram tuh ada endorfin lah, ada apa, gue nggak tahu tuh. Tapi yang jelas, saya ngerasa begitu saya lari, emosi saya tuh lebih terkontrol menurut saya ya. Jadi nggak tahu kenapa. Itu saya ngerasa banget. Nggak tahu Mas Sufyan, itu menurut saya Mas Sufyan. Yang dari sini nih. Itu sebenarnya ada saya dapat jurnal dari ACSMS tuh. Jadi Dokter Agung mungkin dan dokter ya. Jadi ada namanya Association Sport Medicine, itu dia bikin jurnal ya. Itu nanti mungkin dokter menambahkan, saya boleh share kali ya jurnalnya. Ini menarik nih. Sebenarnya saya juga dapat dari situ. Itu menjawab mungkin teman-teman selama ini sebenarnya hampir semua atlet atau olahraga merasakan yang sama sebenarnya, Mas. Saya pun merasakan sendiri secara pribadi kan saya bilang dulu tuh anxiety banget saya, tapi semenjak olahraga itu entah kenapa memang lebih fokus, lebih bahagia. Kita nggak lepas dari stres, benar nggak? Itu nggak mungkin ya kan? Yeah. Tapi bisa mengurangin gitu loh. Dulu mungkin berat amat rasanya, sekarang ya oke berat, tapi bisa kita handle, bisa kita manage, bisa kita solve gitu. Iya kan? Kayak gitu kan? Itu ada beberapa memang hormon ya yang ditimbul ketika kita berolahraga. Dan kita kan melatih itu secara mental. Contoh kalau Ultraman itu kan Dokter Agung tahu lah. Kita lari jauh itu kan mentalnya dilatih banget tuh Mas Yuda tuh. Sehingga tubuh kita banyak mengeluarkan hormon yang positif gitu ya. Sehingga itu melatih kita untuk bisa seperti itu. Itu sih sederhananya seperti itu ya. Mungkin Dokter Agung bisa menambahin tuh atau yang dokter lainnya gitu. Itu kalau saya pribadi gitu. Ada sih beberapa jurnal yang saya baca memang ada hormon yang disebut neurotransmitter apa dok namanya dok. Itu yang disebutkan itu hormon yang bukan dopamin kalau nggak salah sama endorfin itu yang keluar dalam tubuh kita gitu. Ngerespon stres itu dalam tubuh kita, ngerespon karena stres kita olahraga, direspon tuh nimbul kebahagiaan, rasa kealam. Endorfin tuh apa endorfin? Itu hormon dia.
untuk kebahagiaan, rasa kebahagiaan. Ya dok ya? Ini dokter nih. Iya betul. Sorry Mas, saya sambil exercise ini. Wih, mantap. Wede, luar biasa. Nah, enggak, karena ruangannya terbatas di sini kan apa di klinik ya, jadinya kondisinya kayak gini. Jadi dengan ruangan yang sempit ini, saya berusaha untuk maksimal juga untuk olahraga. Jadi benar kata Mas Yufyan tadi, menambahkan juga Mas Yuda, dari jurnal-jurnal banyak, dari artikel-artikel juga banyak ya. Kenapa Mas Yuda berarti dulunya emosian dong Mas? Iya Pak, saya tuh emosian Pak. Mungkin tensi saya sering naik tuh begitu kali ya. Ya, jadi ada beberapa hormon yang mungkin secara umum aja yang kita banyak kenal ya. Ada adrenalin, ada kortisol, ada juga tadi endorfin ya. Nah, kalau pagi itu biasanya hormon kortisol kita tuh paling tinggi. Nah, jadi kortisol itu fungsinya dan adrenalin ya. Itu hormon yang kalau tinggi di badan kita bisa memicu stres, juga memicu gula darahnya berlebih ya. Nah, karena Mas Yuda tadi pagi udah atau teman-teman kalau pagi menyempatkan olahraga itu bisa menurunkan hormon kortisol. Jadi otomatis kadar gulanya juga setelah sarapan mungkin akan bisa terjaga, kemudian adrenalin juga terkontrol. Artinya apa? Jadi lebih mungkin tadi yang Mas Yuda bilang emosinya lebih terkontrol seperti itu. Secara nggak sadar ya. Karena ini kan memang kalau hormon itu istilahnya internal. Internal yang kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan gitu. Nah, kalau yang dengan olahraga, sorry saya matiin aja karena gelap. Karena kita olahraga itu setelah olahraga biasanya hormon yang meningkat itu adalah endorfin. Endorfin itu salah satunya efeknya adalah bikin tubuh kita tuh berlawanan dengan adrenalin dan kortisol tadi. Jadi mengurangi tingkat stres. Jadi badan kita lebih lebih rileks pikirannya seperti itu sih. Lebih gembira lah kalau Mas Sufyan bilang merayakan kegembiraan ya mungkin karena hormon endorfin udah keluar, kitanya ngerasa happy. Itu aja sih. Oh Dok, thank you, gitu dok. ya. Ini contoh nih ya. Dia bilang gini nih. Ini contohnya ada ya. Dia Di bilang zoom dong, zoom. hah? Nggak kelihatan Zoom. kecilan nih? Iya, ini layar kita kecil nih. Oh. Iya, atau nanti di share aja Mas Sufyan. Boleh, boleh, boleh. Juga. Dia tuh meneliti Oh, dia sebutin. pantesan. Jadi habis lari tuh happy ya. Jadi ya, maksudnya ya. Jadi kayak oke Nih oke. Mas, ini dibilang nih, di sini kan ada nih efek mood and behavior. Dia punya terhadap mood dan behavior. Ini kalau yang dopamin ya dok ya, bikinnya Iya, lebih dopamin. kalem, enak gitu. Tapi kalau neurosin kan lebih ke kebahagiaannya gitu sebenarnya. Itu dibilangnya apa tuh? Nyebutnya itu neurotransmitter ya, dok ya, Dia namanya itu. mempengaruhi neurotransmitter. Jadi mungkin berpikir kita lebih tenang, lebih cemerlang lah kalau mau dibilang. Betul. Karena lebih transmit saraf-saraf itu lebih lancar gitu Ya. dengan neurotransmitter yang meningkat tadi. Ya dok, ini banyak banget sih memang nih, saya ngambil satu referensi aja nih. Jadi memang dampaknya besar. Bahkan saya baca di salah satu buku itu juga, guidance-nya dari UK itu bilang memang bahkan dia buat treatmentnya ini ya, apa namanya, orang yang punya depresi ya, apa namanya, anxiety juga buat salah satu treatment juga ya untuk pengobatan ya, selain medikasi segala macam gitu. Saya baca seperti itu ya dari beberapa jurnal. Itu sih Mas Yud ya, Pak Dokter ya. Seperti itu. Ya, ini silahkan loh yang lain kalau mau open mic-nya loh, jangan saya, Mas Kavana. Yuk, kita ini kopdar loh, bukan webinar. Webinar silahkan loh, pada diem-dieman. Nanti dapat Sudah, boleh sertifikat nih, nggak dapat open mic, Mas sertifikat. Yuda. Oke, Mas silakan. Yuda, Mas Sofyan. Ya, open mic nih masalah lari ya. Jadi memang kemarin yang kita ketemu Mas Yuda yang acara Jakarta Marathon itu kan pertama kali masa ikut lari 10 kilo gitu kan. Widih. Bisa apa enggak gitu tuh. Biasanya saya sehari ya biasanya tuh jalan-jalan gitu, paling 2 kilo, 3 kilo capek gitu kan. Karena dulu basic saya dulu sebenarnya di sepeda road bike dulu Mas. Kalau road bike saya dulu pernah Jakarta Bandung pernah. Cuman kan itu kan beda ya, menggunakan alat ya. Ini kan benar-benar fokusnya di kaki kita kan sama dengkul ya, Mas Sopen ya. Jadi benar-benar besok gimana kuat apa enggak. Tapi benar sih pas di jalan tuh sampai biasanya kan kalau orang berpikir kan sampai istri saya tuh bilang hati-hati loh ya kalau habis lari
pingsan nanti jangan mamelin nama saya gitu, gitulah. Jadi kan kita kan nggak tahu ya gitu. Tapi alhamdulillah habis lari itu sampai sana bener jadinya bahagia, senang, terus juga capeknya itu hilang gitu loh, Mas. Jadi nggak terlalu capek ya, tetap sama, tapi karena memang kan sebelum pemanasan kita kan ada ini ya, pemanasan dulu kan juga memang sebelumnya juga udah tak siapin nih 5K, tapi lama-lama alhamdulillah kakinya udah biasa. Pas kemarin lari itu ya alhamdulillah sih sampai kan Minggu Mas ya, Senin berangkat Iya, pagi habis subuh jam 5 biasa aja udah, biasa nggak aja ya. capek-capek parah gitu, biasa aja. Seperti itu. Terus juga ya memang kalau di performa ya, jadi dulu sebelum sering lari ya mungkin pagi-pagi kan kadang-kadang paling enak ya habis subuh kan tidur lagi Mas ya, karena Iya. anginnya sepoi-sepoi gitu kan. Ah. Tapi habis itu bangun jam 8 kan pikirannya kok ngantuk nggak fresh. Tapi sekarang kalau setelah habis subuh kita lari tuh pagi-pagi tuh ada aja ide Mas, ada ini ada ini, jadi lebih cepat tanggap apa aja ya bisa kita kerjakan gitu loh. Seperti itu Mas, saran dari saya. Habis lari ketagihan ya mau ikut lagi ya, yang maraton lagi ya. Betul. Ini lagi mengincar lagi sepatu lagi nih buat simpanan nih. Tuh beli sepatu Mas Kavana. Nabung beli sepatu, lari kita. Wah, nanti kalau udah gitu bukan lagi niat sehat nih, lifestyle nih ujung-ujungnya. Ya jadi lifestyle nggak apa-apa. Yang penting udah beli nggak dipakai sayang, lari kita. Nah, itu investasi jadinya. Investasi kesehatan. Gitu ya. Sip ya. Ini sebenarnya ya risiko yang kita alami sebagai pekerja kan. Stres segala macam. Tapi kalau olahraga tuh saya ngalamin loh. Wah, itu sekarang tuh ngalamin banget Mas Yud. Bener. Entah kenapa seberat apapun masa pasti selesai dengan nyaman gitu. Ya kan? Gitu. Iya. Karena memang mental kita udah kelatih. Tadi secara fisik ada endorfin, ada hormon, secara mental kelatih loh. Tanya Dokter Agung tuh. Kalau kita ultra tuh latihan mentalnya luar biasa. Kadang apa yang lu pikirin nggak kejadian gitu. Contoh nih trail runner tuh, saya 50K itu tuh di hutan sendirian, malam gelap-gelap, nggak tidur gitu kan. Itu kalau terlalu overthinking malah kecelakaan gitu. Tapi karena kita dilatih mental, dilatih fisik, terbiasa, yang terjadilah kebahagiaan. Karena mikir ya, Dokter Agung nih, ngapain dok ya malam-malam kita ultra? Tapi kalau udah happy gitu, kayak gitu lah contohnya. Ini contoh aja sharing-sharing buat teman-teman. Jadi ini hubungannya antara apa namanya exercise dengan mental health itu sangat berhubungan sekali. Maka banyak sekarang tuh kan program-program mental health tuh nggak cuma konselor, nggak cuma, tapi juga memang ada upaya untuk treatment lebih baik. Itulah saya Mungkin kira Mas. mungkin ada pertanyaan yang dari teman-teman ya, yang nggak berani tanya. Ini kan Mas Sufyan kan pelari ya. Cuman apakah endorfin dan lain-lain tadi bisa terbentuk dengan olahraga yang lain? Maksud saya bisa jadi renang, terus Oh, nge-gym, angkat beban tuh bisa nggak sih gitu? jelas dong. Kan kita ngomong exercise itu kan lari cuma salah satu bentuk olahraga saja. Di sini kan kalau kita lihat sebenarnya kan aerobiknya ini kalau dibaca WHO kan bilang ya. Contohnya dia misalkan nih kalau kita lihat ya, for workers with emotional distress itu kan physical exercise, aerobic training, weight training itu kan sebenarnya dua tuh. Dia aerobik atau resistant training atau aerobik kayak lari, berenang, sepeda itu kan Iya. aerobik. Dia ngomongin apa lebih ke jantung. Tapi kalau weight training kan kayak ini, kayak apa beban nge-gym itu masuk di situ dia. Sebenarnya kan kita ngomong exercise Mas. Lari memang kebetulan saya pelari aja, jadi nyambung. Tapi secara overall sebenarnya exercise itu nggak cuma lari, banyak jenis olahraga. Tapi perlu diingat, itu harus konsisten ya, nggak cuma sekali dua kali. Jadi benefit itu didapat kalau sudah konsisten. Benar nggak Dokter Agung? Itu Betul. ya. Kalau cuma Betul. sekali itu nggak dapat sebenarnya, Saya- maka harus konsisten. Gitu. Saya pernah ngerasain yang nggak konsisten itu tadi saya cerita itu kan. Baru Iya. sekarang nih 4 bulan ini saya konsisten bener. Dan itu Oh. terbukti. Bener-bener. Gitu ya. Jadi memang semua jenis olahraga itu bisa menimbulkan hormon itu. Cuman tadi again harus dilakukan secara konsisten dan persisten, nggak cuman sekali dua kali. Saya begini, Dokter Agung juga sama dan teman-teman yang lain juga sama, itu kan karena konsisten gitu. Gitu. Ya. Itu Dokter Agung lihat kan lagi weight training tuh dia, lagi beban tuh. Tuh. Ya kan? Di klinik, Dok. Iya. Di klinik tuh dia. Lagi angkat beban gitu. Di tengah laut lagi. Dalam bars itu. Di klinik tengah laut lagi. Ya kan coba kita mager kalau itu. Ini motivasi Dok. Ya itu tadi. Karena kerja di sini lagi nggak banyak kegiatan ya. Terutama kalau kita kan hanya standby di klinik, ya manfaatin buat olahraga paling nggak. Iya, betul. Sip. Oke, Dok langsung ya. Nih, ini udah jelas nih tadi.
mengendalikan stres. Sebenarnya Kemenkes sudah buat sih kayak gini nih modelnya kan. Ini kan secara fisik nih, tapi secara mental stres sama kecemasan. Nah ini kan ini dari apa? Dari UK nih saya dapat ya. Mood. Tadi Yuda ngomong tuh harga diri tuh. Ini dibahas sama di buku ini saya baca mood itu berubah, yang tadi mood terjerak menjadi baik, mengurangi stres. Terus self esteem tuh apa? Harga diri kita ngerasa kayak yakin hidup ini begini gitu loh. Itu firm. Jadi tuh saya ngerasain sendiri, saya ini Sofyan yang punya kemampuan itu lebih merasa percaya diri ketika saya berolahraga rajin. Terus penundaan demensia ya. Jadi penuaan dini itu bisa dicegah dengan berolahraga. Sama juga mengurangi mungkin kalau umur 65 tahun kan sudah mulai lupa ingatan tuh, ya kan? Nah, ternyata ada riset itu mengatakan ketika orang-orang master itu sudah olahraga itu kecenderungannya akan mencegah demensia. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang sudah mulai olahraga nih masa-masa muda umur 30-an, konsisten terus itu insya Allah life expectation-nya lebih panjang. Terlepas takdir ya Mas Yud ya, Dokter Agung ya. Kita lebih panjang sebenarnya usia harapan hidupnya UHP ya. Itu lebih panjang sebenarnya. Karena tadi exercise, hormon kita baik, kemudian fisik kita baik, mental kita baik gitu. Itu akan mempengaruhi terhadap itu yang saya baca dari bukunya di ini nih. Ini referensi mental health UK ya. How to look after your mental health using exercise. Dia ngomong gitu tuh. Ini dari situ saya dapatnya. Jadi ada 5 benefit yang kita dapat. Sama mengurangi level depresi ya dan anxiety. Jadi kalau misalnya kita sudah ngalamin depresi, dengan orang itu bisa mulai berkurang. Itu yang saya alami ya secara pribadi. Gitu Mas Yud. Saya pernah ditanya sama teman kantor nih kan mereka tahu kan saya posting lari terus kan tiap pagi kan. Terus mereka tanya kelihatan tuh berat badan kayak turun gitu. Terus ditanya begini, ada nggak ya minimal seminggu itu berapa menit kita harus olahraga atau langkah kita harus gerak dalam 1 hari? Saya nggak bisa jawab tuh karena saya belum dapat ilmiahnya. Itu gimana? Olahraga biar dapat tadi nih moodnya, stresnya semua dapat tuh seminggu berapa kali atau sehari berapa langkah atau gimana? Mungkin itu Dokter Agung nambahin Dok ya. Kalau yang saya baca referensi kan itu minimal 30 menit sehari. Dia nggak ngelihat dari jarak tapi intensitas sih. Kalau buat pemula low intensity ya. WHO kan sebenarnya saya baca itu seminggu 3 kali tapi minimum sehari 30 menit. Itu sih yang dilakukan secara konsisten. Itu Dok ya. Kalau sudah ngomong intensitas tergantung dari kemampuan orang. Kalau sudah levelnya misalkan dia sudah atlet atau sudah semi atlet ya bisa ditaikir. Itu sih kira-kira gambarannya Mas. Ya Dok ya. Setuju. Ya selaras dengan Mas Sufyan tadi. Jadi ibarat kita menjaga kebersihan tubuh kan dengan mandi ya Mas. Contoh kita ada yang bilang manfaatnya olahraga sering tapi sebentar atau jarang tapi lama itu bagusan mana gitu. Nah, ini sama kayak kita mandi aja gitu. Mandi kalau seminggu sekali walaupun mandinya 2-3 jam lengkap dengan perawatannya, tapi dibanding orang yang mandi tiap hari ya, pagi sore walaupun sebentar, tentunya kebersihannya lebih terjaga yang lebih sering gitu. Nah, olahraga pun seperti itu tadi yang sudah disampaikan Mas Sufyan bahwa minimal sehari 30 menit, lakukan aja yang kita bisa dengan nggak harus lari ya, exercise itu bisa dengan body weight atau dengan beban atau dengan kalau sekarang kan di YouTube banyak tuh kita bisa ikut aerobik, zumba ataupun gerakan-gerakan aerobik lainnya, strength training itu bisa sih seperti itu. Jadi nggak ada alasan kalau memang kita bilang wah harus punya sepatu lari atau harus ada waktu untuk lari atau ada waktu untuk harus ke gym, enggak seperti itu sih. Jadi bisa dimanapun, bisa kapanpun. Nah, tinggal yang tadi pertama Mas Sufyan bilang adalah niat ya. Jadi yang utama kita adalah niat sih seperti itu. Mas Yuda, Mas Sufyan. Keren. Jadi dapat insight nih saya nih. Nah ini saya ada prospek kedua nih yang mau saya ajak open mic nih Mas Bayu. Mas Bayu silakan tanya pakai mic-nya dong. Nih mau saya ajak CF dia nih. Mas Bayu. Mana nih orang ini? Mas? Belum bisa open mic Mas. Masih perjalanan pulang. Jadi dia tanya nih. Kalau e-sport tuh bisa masuk menjaga kesehatan mental nggak? E-sport tuh apa ya? Main game Mas, main game. Main Mobile Legend. E-sport main game gitu-gitu. Free Fire. Aku nggak tahu gitu kan. Oke, silakan tuh.
Ini jawabannya nih. Jadi Promkes tuh udah bikin, sebenarnya beberapa itu udah bilang sih apa tuh physical activity itu ada definisinya sebenarnya. Malah sebenarnya physical activity itu agak beda dengan exercise sebenarnya secara definisi ya. Ini saya dapat dari beberapa referensi, tapi saya nggak di Promkes. Tapi saya lihat secara definisi mirip-mirip lah yang saya coba search itu beberapa referensi. Jadi ya sebenarnya kita ada dua ini. Jadi ada namanya physical activity, ada namanya sedentary activity. Tahu bedanya kan? Sedentary Ya. sama physical. Nah, jadi yang bad itu sedentary, yang positif adalah physical activity. Makanya kalau orang-orang yang sering duduk nongkrong itu, main game itu bisa tidak ada aktivitas fisik ya, gerak, itu dikatakan sedentary activity gitu ya. Nah tadi berarti kira-kira gimana? Kalau main game itu masuk mana? Masuk sedentary atau physical activity? Kalau sedentary jelas ya, dia tuh indikatornya dia diam, tidak bergerak, ya diam saja sambil ngemil biasanya. Sambil ngemil, Jarinya gerak Mas Sofyan. jari ya, jari aja kan. Ini gamer nih. Ini secara definisi ya. Kalau physical activity ya ada kegiatan, ada aktivitas di sini tuh. Ya misalkan seperti mencuci baju, mengepel, jalan kaki, membersihkan diri dan seterusnya itu masuk kategori physical activity harian. Ada namanya latihan fisik. Ini latihan fisik seperti aktivitas yang secara struktur dan terencana ya kayak jalan kaki, jogging, push up dan seterusnya. Ya jadi ini secara definisi nih yang kita bisa lihat dari pengertian tadi. Nah, makanya kalau dalam konteks tadi, ya kita lihat aja apakah dalam kegiatan itu ada aktivitas fisik yang memang berpengaruh terhadap kesehatan kita itu tuh dilihat. Nah, kalau misalkan game ya tentu dia ini pendapat saya itu kan lebih fun dia main lihat gitu ya. Kemudian bikin kita senang. Tapi secara fisik mungkin nggak langsung berdampak sebenarnya. Tapi kalau main game saya nggak tahu apakah ada dampak emosi nggak. Kalau kalah gimana? Kalau menang seperti apa? Contoh kayak gitu. Itu sih yang bisa saya jawab ya Mas. Kalau tadi masalah e-sport sebenarnya. Tapi kalau secara definisi ya memang harus ada fisik, kita ada bergerak, kita berkeringat begitu ya. Itu yang disebut dengan physical activities. Itu masih kira-kira. Sementara itu jawabannya. Nah. Lanjut. Ya. Tapi setuju sih Mas Sofyan. Saya setuju. Oh gitu ya. Iya, Setuju apa karena nih? kan Setuju saya apa nih? melakukan dua-duanya. Ya sebenarnya kan itu kan cuman kombinasi. Artinya kan kalau ngelihat dari sisi mana dulu ya, tadi kalau dari sisi gamer main game itu kan secara aktivitas dia duduk diam di depan laptop atau main handphone kan. Ya paling hanya tangan dan otak yang berpikir. Mungkin kalau gamenya kayak Nintendo Nintendo S Cube apa tuh? Nintendo yang gerak itu loh, yang kayak kita main bulu tangkis, kemudian main golf, mungkin ya. Oh iya. Agak sedikit Relate. iyalah relate lah. Tapi kalau yang kayak Mobile Legend menurut saya sih karena saya suka main juga gitu. Virtual tuh. Olahraga yang virtual. Iya, enggak kalau Mobile Legend kayak Free Fire gitu kayaknya enggak relate deh. Maksudnya artinya benar kata Mas Sofyan tadi harus ada aktivitas fisik. Iya, itu aja sih perbedaannya. Kan atau game apa tuh yang kalau itu yang dia besar loh kayak model kayak ada ngedance itu juga masuk tuh. Iya, Ayo Dance. Ya, kayak di di mall-mall gitu kan? Betul. Yang Korea itu kan? Ya, itu contohnya Itu ya. Nintendo Switch Mas Maulana. Oh iya, Nintendo Switch. Nah, iya benar Nintendo Switch. Ya, sip itu ya. Sebenarnya itu doang sih perbedaannya. Kalau sedentary dan itu bedanya itu. Kalau sedentary diam, duduk tanpa ada kegiatan fisik yang itu membuat pengaruh terhadap kesehatan dia. Itu sih yang saya baca dari beberapa referensi. Itu ya. Sip. Ini tipsnya nih. Tipsnya tadi sempat dibahas kan sebenarnya. Tipsnya nih. Tadi dari kita intensitas rendah dan konsisten. Kuncinya konsistensi sebenarnya. Jadi harus konsisten ya. Tadi misalkan kalau punya jadwal seminggu 3 kali lakukan secara berulang. Intensitas rendah dulu ya harus kalau baru mulai ya. Karena kan kita ada risiko lain misalkan jantung ya atau cedera ya. Kalau misalkan baru banget ini baru mulai semangat ngeliat orang kencang dikejar ya udah siap-siap 2 tuh heart attack atau cedera kayak gitu. Karena secara jantung dan juga secara otot kan belum kuat ya. Nah, kenapa butuh konsistensi? Ini nyambung ke program pola latihan sebenarnya. Latihannya strength, penguatan gitu ya, senam-senam. Baru kedua nanti pola latihan mileage-nya, kilometernya atau jamnya seperti apa. Kan ngebantu tuh. Makanya Mas Yuda pernah ngomong kan, pengen target PS7 nih, itu ada, bisa. Dengan cara apa? Penguatan latihan harus kuat. Penguatan untuk kaki kita, otot-otot kita dikuatin dulu. Mungkin Dr. Agung bisa nambahin. Betul ya? Kalau otot kuat kan jantung nggak bakal bekerja dengan keras dok ya.
Karena yang buat banyak main tuh otot kaki kita, bukan jantung kita. Kenapa heart rate tinggi? Setahu saya karena tadi kita kok otot kakinya belum kuat, udah pengen nge-push, udah heart rate pasti naik gitu. Karena di luar dari kemampuan dia, ada namanya kan heart rate maksimum kan. Kalau di kita tuh di dunia pelarian tahu tuh namanya ada rumusnya 220 dikurang umur. Itu sekian maksimum 100%-nya gitu. Nanti diurut lagi tuh low-nya berapa, sekian persen tuh ada apa? Ada easy run sampai dengan threshold. Itu ada ketentuan itu. Di situ kita bisa main tuh, bisa ngeliat dari kemampuan kita gitu. Kalau baru jangan langsung main threshold zona 4 ya bisa serangan jantung di situ. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa sih kok bisa ada orang kena serangan jantung tadi? Dia olahraga melebihi kapasitas kemampuan jantung dia. Itu sebenarnya Mas. Terus kenapa cedera? Tadi karena dia melebihi kemampuan dia tadi. Dia baru olahraga badannya misalkan besar, dia tumpuan masih nggak kuat, atau tumpuannya berat banget gitu ya. Dia paksa lari kenceng ya otot kaki kita akan lemah gitu. Itu sih gambarannya seperti itu sederhananya. Makanya butuh konsistensi latihannya. Kemudian juga larinya itu harus konsisten dilakukan. Kalau nggak konsisten nggak bakal pernah dapat yang kita rasakan. Saya begini ya karena saya konsisten latihan, penguatan, terus lari dan seterusnya. Ya memang tantangannya banyak ya, terus terang saja ya pasti semua orang mengalami aktivitas pekerjaan itu sangat bukan mengganggu ya menjadi tantangan kita gitu ya. Belum ngantuk atau belum capek dan seterusnya, makanya perlu diatur. Itu yang harus kita jaga ritmenya. Karena sekali mager ya nggak bakal bisa kita teruskan. Itu sih Mas Yud, Nah, step yang saya mau tanya ke Mas Kavana nih mungkin nih. Kira-kira nih Mas kan udah dijelasin ya tips mulai aktivitas fisik. Apa yang bisa saya dan Mas Sufyan bantu untuk sampean bisa mulai aktivitas fisik? Coba. Nah, ini yang Kira-kira aku apa? mau nanya juga nih ya. Ah, Kalau buat berat badan kan, kalau kita yang gede kayak gini nih, kayak buat mulai itu kan kayaknya buat lari tuh berat ya. Kayak pernah denger kita mulainya dengan kayak jalan cepat. Nah itu sebenarnya bener nggak Mas kalau kayak gitu buat ya. awalannya? Gitu. Ya, oke nanti dokter Agung nambahin ya dokter Ren. Gini, kan sebenarnya tadi kan saya bilang sebenarnya exercise itu nggak cuma lari ya. Jadi kalau kita kembali ke referensi ASCM itu bilang ada namanya health screening. Jadi ada dua yang dilihat, medical statusnya. Yang kedua ini, jadi medical itu dia ngeliat ada nggak penyakit-penyakit yang itu memang dia nggak bisa olahraga yang cukup tinggi. Yang kedua adalah dari sisi apa namanya kemampuan dia. Jadi kalau misalkan dia badannya masih gemuk itu disesuaikan nggak boleh lari karena udah otomatis pasti secara teori itu dia akan mengalami cedera. Bagaimana stepnya? Yang pertama tadi minimal jalan dulu. Yang kedua bersamaan harus dia melakukan diet menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya kalau mau menuju ke lari itu ya badan harus disesuaikan dulu. Tapi tadi kan nggak mungkin kurus baru mulai kita lari kan nggak begitu kan? Atau nunggu kurus gue olahraga nggak begitu Iya konsepnya. itu benar. Iya kan? Harus dirubah nih. Harus dirubah dengan cara apa tadi? Paralel tetap olahraga. Tadi saya bilang penguatan, senam-senam yang rendah dulu. Tapi bersamaan harus bikin pola hidup yang berubah pola makan, Mas. Nah, nanti sudah mulai turun, nah baru mulai tekin tuh intensitasnya. Saya ngalamin. Dulu saya gemuk, saya baru mulai lari, dokter Agung tahu tuh, Pak Erin tahu. Saya masih 86 waktu itu. Kenapa sekarang saya bisa kenceng? Karena badan saya menyesuaikan. Selain dari latihan dulu dibangun, pelatihan dibangun, sama badan tuh mulai apa? Mulai tidak seperti dulu gitu. Sehingga menopang. Kakinya kuat, jantung baik, badan juga menopang sehingga bisa cepat lari kita. Itu ya. Nah, terus saya tambahan Mas, saya ingin terus terang nih. Ini niat ini saya sebenarnya nggak salah sih, setiap orang punya motif, punya niat masing-masing. Saya suka berpesan sama teman-teman saya yang baru mulai lari. Jangan niat semata-mata mau kurus. Jangan itu. Jangan karena kurus semata ya, boleh. Kenapa? Kalau lu nggak kurus, putus asa kan? Nggak kurus-kurus nih, nggak sampai-sampai gitu. Padahal niat kita sehat mental dan fisik. Berarti kan sebenarnya kalau bahasa saya kurus itu cuma bonus aja buat dari kita berperilaku sehat kan kayak gitu. Nah sehingga teman-teman lakukan secara konsisten dengan nyaman. Jadi kalau bahasa saya gini, larilah atau olahragalah senyaman dan seenak dirimu saja. Jangan lihat orang lain gitu. Kalau sudah nyaman, bahagia itu ritmenya akan terus kita dapat seperti itu. Jadi kita nyari nyamannya dulu Mas ya. Maksudnya dalam mulai itu iya, nyamannya betul. di mana gitu. Betul. Kalau tadi masih gemuk, saran saya paralel ya, diet juga paralel ya. Oke. Saran saya seperti itu. Dulu juga saya kalau boleh sharing, saya juga dulu sempat makan tuh dijaga banget. Kalau sekarang ya agak sedikit berani lah, karena kan udah banyak larinya. Jadi dulu sempat kayak gitu saya. Dulu saya sempat itu loh waktu awal-awal tuh saya agak sedikit strict soal makan. Gitu. Karena kan dulu
Nah, di buku tuh disebutkan tuh di ASN tuh dibilang. Jadi dia ngatur tuh. Kalau orang yang masih rendah itu makannya harus dijaga. Nanti saya share deh. Yang Mas Yuda kirim di Insep tuh ada tuh. Dia punya tabel tuh sebutin tuh. Kalau masih rendah makannya harus dijaga tuh. Tapi kalau tinggi disesuaikan tapi dengan komposisi gizi yang benar ya. Itu disebutkan tuh referensi tuh. Kalau lu bahasa kasar kalau bahasa kasar seminggu cuma sekali lari, lu makannya jangan banyak-banyak. Seminggu hampir sekian piring itu pasti nggak bakal pernah balance gitu. Karena output inputnya intake-nya sama outtake-nya kan masih sama gitu, atau malah lebih kan apa kalori kita makan. Nah makanya harus disesuaikan Mas. Tapi kalau sudah banyak lari kita, ya kalorinya perlu bisa disesuaikan tapi dengan nilai gizi yang seimbang atau yang sesuai. Gitu. Jangan juga berlebihan itu. Itu sih Mas yang saya terapkan dan Iya. saya baca dari beberapa referensi. Itu Mungkin Dr. Agung ya kira-kira ya. teman yang lain mau nambahin, mungkin ternyata di sini ada pelari yang lain juga nih. Silahkan loh. Silakan. Open mic aja, jangan khawatir, nggak dibully kok di sini. Di sini saling nyemangatin. Mas Yud mau nambahin Mas Yud? Silahkan Mas Nah, Donald. kan tadi kan kita bicara mengenai intensitas. Nah, kan kalau mungkin saya sendiri kan, saya di pabrik gitu. Nah, mungkin ini di luar aktivitas fisik sehari-hari ya, atau latihan fisik atau gimana ya, kurang paham. Nah, kan saya biasanya itu mutar pabrik itu ya kurang lebih 2-3 jam sehari. Nah, yang saya pikirkan, saya kan udah latihan fisik nih, 3 jam mutar pabrik sehari gitu kan. Nah, saya pernah ditegur kan sama teman sih, Pak ngapain sih Pak masih lari malam-malam, padahal udah Bapak baru pulang pabrik juga udah mutar-mutar 3 jam gitu kan, ngapain lagi lari gitu kan. Nah, itu kan terkadang kita pikir deh, kita di tempat kerja yang melakukan aktivitas fisik yang setidaknya kalau mungkin orang EHS atau orang SHE yang tiap hari itu di lapangan mungkin bisa jadi 8 jam sehari. Apakah itu harus juga ikut latihan fisik atau lari gitu atau ikut angkat beban atau seperti apa, Mas Sofyan? Oke, nanti tambahin yang lain nih. Kan gini, sebenarnya kan tujuan dari kita konsisten adalah supaya kita mendapatkan fitness ya. Itu tujuan fitness. Makanya di beberapa divisi dokter tuh ada sehat sama fitness tuh beda. Sehat cuman kita nggak sakit, bener nggak? Kalau fitness itu kebugaran sepanjang hayat sebenarnya. Contoh nih, sekarang teman-teman sehat kan? Karena manifestasi masih sehat, tidak ada yang sakit, nggak ada yang dirawat, bener nggak? Itu sehat namanya. Tapi kalau sudah ngomong orang itu ngomong fitness kebugaran. Dia nggak cuma sehat, tapi bugar. Apa tuh bugar tadi? Kita tidak ngalamin kecapean. Contoh Mas, mungkin kalau kita dulu saya ngalamin orang HSE, sehat, saya nggak sakit. Tapi ketika kerja kayak capek banget, gampang. Itu kan belum nggak bugar kita. Atau suruh jalan sedikit udah ngos-ngosan. Contoh kayak gitu ya. Itu makanya bedakan antara health dengan fitness sebenarnya. Makanya di buku itu health and fitness bilang. Nggak cuma lu sehat, tapi lu fitness. Lu tuh benar-benar bugar gitu. Bugar, artinya bugar apa? Kita selain tidak punya penyakit, tidak ngalamin penyakit, kita tuh sehat dalam kondisi normal, apa fitness dalam kondisi normal. Contoh jalan jauh, kita nggak ngos-ngosan tuh, nggak ngalamin pusing, nggak ngalamin apa. Nah, jadi dalam konteks orang HK3, kalau pandangan saya, mestinya dia bisa fitness. Dengan cara apa tadi? Konsisten melakukan olahraga. Jalan tuh iya, tapi jalan tadi saya bilang jalan tapi makannya banyak, kan nggak balance juga. Tadi saya bilang. Jadi kalau Mas kan jalan tuh kan kalorinya nggak banyak kebakar sebenarnya. Iya kan? Kalorinya nggak banyak. Tapi kalau sudah ngomongin olahraga yang agak naik sedikit, jogging konsisten itu pasti akan banyak kebakar. Akan banyak, nggak cuma kebakar. Artinya tubuh itu memang betul-betul beradaptasi lebih tinggi tingkatannya. Semakin terpola latihannya akan semakin baik fitnessnya. Gitu. Nyambung maksud saya. Kalau jalan doang kan, iya betul dia sehat. Tapi secara fitness belum dijamin secara ini karena belum konsisten, plus mungkin pola makan kita bisa belum berubah gitu sih Mas, secara gitu sederhananya begitu ya. Jadi perlu itu kalau pendapat saya, makanya saya terus terang saja Mas Yuda bilang ke depan bikin aja program IMSEP teman-teman HSE itu ya harus dibikin program kesehatan, nggak cuman dia jago ngomong tentang K3, bener nggak? Tapi harus benar-benar menjadi role model gitu. Kayak Dr. Agung tuh, ya kan? Di mana di klinik dia olahraga itu kan contoh role model gitu kan supaya orang tuh bisa sehat seperti itu sih Mas sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau sudah ngomongin yang namanya fitness terpola terstruktur konsisten mencapai yang kita harapkan, itu yang bedanya seperti itu. Kalau jalan kan hanya sebatas jalan tapi harus konsisten polanya terstruktur gitu. Fitness ya itu sih kira-kira. Jadi memang fitness itu jangka panjang ya, jangka panjang fitness jangka panjang, nggak cuma jangka pendek. Lanjut Mas Sufyan. Ya.
Cip, ini yang kedua tadi sudah ya. Nah, tadi pemanasan yang itu kita kesini tadi kan lakukan 3 kali ya dalam seminggu 30 menit. Kemudian pemanasan sebelum dilakukan aktivitas. Ini penting, pemanasan dan pendinginan penting. Kenapa? Supaya nggak cedera. Kita orang K3 nih kebanyakan orang safety. Kita bicara risiko kan. Kita bicara dulu namanya JSA, risk assessment. Nah, olahraga pun sama sebenarnya, pendekatan sama. Kita harus pemanasan. Tujuannya apa sih? Supaya tidak cedera. Kenapa? Otot sudah dipanasin dulu, sudah siap nih untuk dia berolahraga. Begitu pun selesai didinginkan, dikembalikan lagi seperti semula. Contoh Nah, seperti itu. ngomong-ngomong safe tadi pemanasan, nah Mas Sofyan kan orang pelari nih ya, running gitu kan. Gimana caranya running yang selamat atau safety running? Nah kayak gitu tuh. Ayo kita bahas ke Ya, situ kali. sebenarnya nggak cuma running ya, olahraga apapun dia harus pemanasan. Jadi step pertama adalah kita harus tahu teknik ya. Yang kedua tekniknya seperti apa, terus pola latihan seperti apa, yang ketiga risikonya apa gitu. Nah kalau ngomong lari, sebenarnya lari itu kan banyak main di kaki ya, bener nggak? Ya. Bebannya kemana? Dari badan. Makanya konsepnya pertama adalah kalau saya dulu pernah dapat dari coach saya, coach Sehu itu dia mantan atlet bilang, kekuatan kaki dulu, kalau kaki kuat insya Allah lari kita akan aman. Ya sebenarnya banyak sih teknik. Mungkin nanti Mas Yuda ini mah perlu sesi khusus kalau ngomongin running khusus ya. Karena ngomongin pola latihan sampai dengan teknik-teknik dan seterusnya itu banyak banget. Ini kan masih kita ngomong motivasi. Tapi saya sedikit gambaran. Ya pertama nafas perut. Yang kedua landing itu menggunakan ball of foot. Ya ball of foot itu tahu kan tapak kaki di depan. Terus badan tegak. Kemudian tangan diayun seperti ini. Kemudian nafas diatur. Ada teknik itu tuh. Nafas ada tekniknya. Badan nggak boleh bungkuk ke depan. Kenapa? Karena bebannya ke depan. Nah, itu contoh-contoh yang secara aman safety-nya seperti itu. Tapi Kita sebenarnya di CFD lah itu ajarin kita ya CFD. Gitu. sebenarnya nanti bisa Mas di CFD atau di GPK itu kan banyak komunitas ya yang juga mereka punya program training. Itu bisa kita ikutkan atau nanti bisa bikin atau sesi khusus coaching kita bisa buat lah untuk memulai aktivitas fisik. Lah pertemuan kita. Ya gitulah kira-kira ya. Safety tekniknya sepatu juga harus lebih panjang depannya 1-2 cm. Kenapa? Ada safety faktor. Maksudnya apa? Kalau kita lari kan kita begini tuh posisi kaki ya. Itu masih ke depan tuh mentok tuh. Ya kalau terlalu mepet ya pasti blister atau ngalamin cedera kaki kan atau cedera pada jari-jari kita, bisa seperti itu polanya Mas. Gitu sih, itu awalan ya mengenai safety factor terhadap olahraga lari. Gitu sih. Ada pertanyaan nih, Mas Sufyan boleh tanya, apakah ketika bekerja dengan intensitas jalannya atau jalan kaki yang full selama 7 jam, apakah akan mengaruhi dengan jantung ketika melakukan treadmill pada kestabilan denyut jantung? Dan apakah ketika kita jalan setiap hari intensitas tinggi masih memerlukan jogging setiap minggunya? Dan apakah sama efeknya ketika kita lari seminggu 1 kali dan jalan dengan intensitas full setiap hari terhadap jantung? Mungkin pertanyaannya bisa open mic nih Pak Sigit. Kalau kepanjangan gini salah persepsi lagi. Saya ngerti sini ya. Jadi kan ada 2. Ya silakan Mas Sigit. Nah. Apa sih Mas? Sebenarnya kan itu yang saya alami ya ketika kita bekerja di SAT gitu ya. 28 hari bekerja di SAT itu kebetulan saatnya itu berbeda elevasi gitu. Sehingga kita harus intensitas tinggi gitu. Kemudian kita lakukan MCU gitu. Saya dulu pernah di MCU gitu di Jambi. Kemudian sempat bermasalah dari ECG waktu kita treadmill itu dari rekam jantung itu dengan durasi 5 menit sampai 20 menit itu sama gitu ya detak jantungnya. Nah itu yang menjadi penasaran apakah ketika saya bekerja setiap hari itu full jalan kaki di keliling plan gitu ya selama 7 jam, kemudian 2 jamnya saya istirahat dan kemudian itu dilakukan kontinu selama 24 hari. Nah terkait dengan misalnya hubungannya terhadap jantung itu apakah memang berpengaruh gitu ya. Kemudian tadi yang disebutkan Mas Yuda gitu ya, ketika kita jogging dengan perbandingan antara jogging 1 minggu 1 kali dengan kita jalan yang full gitu ya, efeknya terhadap jantung sih Mas. Jadi apakah ada perbedaan yang signifikan gitu? Ya, ini mungkin Dokter Agung jawab dok. Dok, bisa bantu jawab dok. Ya, Dokter Agung nih dia dokter olahragawan nih. Dok. Ya, itu Mas Sigit kalau jalannya full itu non-stop, nggak berhenti. Ya, jadi 1 hari itu kan biasa dulu proyeknya lagi fix load gitu ya. Jadi
karena kita kebetulan yang satu orang di sana back to base sedang off gitu ya, sehingga kita harus keliling setiap lokasi. Jadi full time kita tuh kayaknya hampir sedikit saja untuk berhenti, hanya sekedar untuk mengobrol, habis itu langsung keliling terus gitu. Selama 24 hari kan roster kita 4 minggu 2 minggu. Ya, betul. Jadi dari pertanyaan ini apakah sama jalan kaki dengan tadi kuantitasnya sekitar 7 jam sehari, terus berpengaruh nggak apa perlu jogging gitu kan, dan efeknya nanti ke jantung seperti apa? Mungkin seperti itu Mas Sigit ya, kalau saya ambil betul. Ya, jadi kalau tadi Mas Sufyan udah singgung sedikit, yang namanya beraktivitas dengan berolahraga itu ada sedikit perbedaan. Jadi beraktivitas itu seperti tadi bekerja ya, kerjanya entah itu menyapu, ngepel ataupun keliling plan atau keliling site seperti Mas Sigit atau Mas Ronaldo tadi, itu kita bisa sebut sebagai aktivitas. Karena apa? Karena pada saat kita berjalan dan bekerja itu kita tidak mengukur waktu, kemudian kita tidak mengukur heart rate yang ada ya atau denyut jantung yang ada, dan juga kita tidak takar seberapa lama atau seberapa intens kita berjalan. Misalkan tadi kita berjalan nih sekitar 15 menit, terus ketemu teman mungkin berhenti ngobrol, itu udah berhenti aktivitasnya Mas. Nah, jadi 7 jam itu mungkin saya nilai nggak full ya, dalam arti kata nggak non-stop 7 jam, tapi mungkin ada start stopnya. Nah, kalau berolahraga itu biasanya terstrukturnya adalah misalkan dalam 30 menit itu kita harus masuk zona aerobik atau zona exercise. Jadi heart rate tadi itu ada zona-zonanya ya. Ada zona zona warm up, ada zona aerobik, ada zona yang heart rate-nya tinggi gitu ya. Nah, ini tadi ya, ini sudah di ini ya. Kalau zona di bawah zona istirahat itu di bawah zona 1 gitu. Nah, ini lebih jelas. Jadi ini terkait dengan aktivitas ya. Jadi ada yang sangat ringan, moderate, hard ataupun maksimum. Jadi perbedaannya adalah intensitas olahraga dari sini Mas. Jadi ada olahraga juga dibagi-bagi, ada yang olahraga ringan, sedang, berat ataupun sangat tinggi ya. Nah kalau yang tadi jalan kaki atau bekerja dan sebagainya itu bisa kita anggap sebagai aktivitas yang ringan sebenarnya, gitu. Karena tidak membakar kalori yang banyak dan juga waktunya tidak terstruktur, gitu Mas. Gitu. Dalam arti kata tidak nonstop 1 jam atau setengah jam tuh full jalan. Gitu. Mungkin itu perbedaannya, dan kalau saran saya sih tetap perlu olahraga ya. Jadi memang di luar dari aktivitas rutinnya tetap harus ada sesi olahraga minimal 30 menit yang terstruktur. Jadi itu nanti secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas aerobik ataupun kapasitas fitnessnya Mas Sigit sendiri. Ya. Siap. Mas Sufyan mau menambahkan? Ya betul. Itu memang yang tadi saya bilang awal ya. Jadi kalau sudah namanya tuh terstrukturnya tuh masuk exercise sebenarnya Mas. Itu yang diharapkan fitness di situ sebenarnya. Makanya tadi sebenarnya saya sharing dikit Dok ya. Bapak saya itu Dok dia jalan cepat. Ya, jalan cepat itu rutin setiap hari tuh. Karena bukan aktivitas tapi dia berolahraga, dalam konteks dia memang jalan cepat. Dalam sekian jam, 2 jam tuh dia jalan cepat itu, berkeringat nih ngomong saya. Kalau jalan biasa mungkin kan dia belum punya dampak terhadap pembakaran kalori yang signifikan ya. Tapi jalan cepat dia 14 kilo tuh setiap hari tuh Bapak tuh. Sehingga dia punya pengaruh terhadap fitness dia. Ya mungkin kalau saya bilang Bapak saya mungkin masuk di very light atau di light ya, tapi dia sudah punya dampak yang besar terhadap. Jadi gini, mungkin kenapa Sigit kita konteksnya adalah di plan kita keliling ya, itu kan aktivitas ya. Mungkin saran saya untuk pemula ditaikin dikit Pak, jalannya mungkin lebih cepat aja. Ya tapi tadi betul harus terprogram dengan cara apa tadi misalkan. Berarti udah mau di planning dari sekarang nih, kalau belum sempat jogging, nggak sempat lari, ya apa yang dilakukan? Berarti saya dalam 1 hari minimal sejam nih nggak berhenti jalan cepat. Contoh Mas. Contoh gitu Dok ya. Kira-kira mungkin itu bisa dibangun untuk awal ya. Karena kan membangun ritme heart rate juga begitu. Saya sering dikit. Kenapa heart rate kadang tinggi atau nggak bagus? Karena sering dilatih jantung tuh berpola nggak bagus. Cepat, kencang, cepat itu malah nggak bagus buat heart rate. Karena kita membangun pola heart rate yang dia cenderung naik
tiba-tiba turun itu yang sebenarnya punya dampak terhadap jantung kita nggak bagus. Jadi itu pasti kita. Jadi sebenarnya kalau emang kita nggak sempat ya berarti di plan terus diprogramkan nih safety patrolnya atau inspectionnya mungkin sejam gue keliling pakai sepeda mungkin cepat atau seperti apa gitu. Kan sepeda nggak diatur kan speed limitnya kan sepeda nggak diatur kan nggak bisa cepet juga. Nggak, contoh aja ini kan kita ngomongin praktis dok ya. Kadang ada orang mungkin dia nggak bisa sempat waktu ya, paling tidak tadi opsinya pertama jalan cepat dalam plan, yang kedua ya bersepeda dalam plan. Kan setahu saya kalau proyek-proyek gede itu yang EPC itu dikasih sepeda tuh. Ya Pak Jimmy tahu tuh, Pak Jimmy kemarin waktu di Formula E ya kasih sepeda tuh, itu bisa tuh kita gunakan buat keluarga. Tapi perlu diingat ya, perlu pemanasan dulu karena beda konteks ya, pemanasan dulu dan seterusnya. Itu sih. Tadi fitness saya sampaikan jangan lupa terprogram, konsisten. Satu lagi jangan lupa kalau rendah intensitasnya makan jangan dibanyakin nih, nggak bakal balance nih terhadap kesehatan. Benar nggak dok? Karena yang dibakarnya 100, yang dimakannya 200 atau 1000, itu nggak bakal pernah bisa balance. Jadi emang harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Gitu kira-kira dok ya, dan Mas Yuda ya. Ya. Nah ini ada apa? Ini sebenarnya nih ada video nih bagus nih. Sorry yang terakhir ya, maaf nih. Kalau ini komunitas penting nih. Saya mau pesan teman-teman yang baru mulai semangat olahraga. Kalau dalam teori self determination itu ada dibilang ada dua. Ada intrinsic motivation sama extrinsic motivation. Jadi yang bagus sama ya intrinsic dalam diri kita. Nah ini nggak gampang. Ini butuh 3 step dalam teori itu. Dari mulai diingetin, punya teman, regulasi, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang baru mulai kayak saya dulu. Saya dulu awal-awal ya sempat istri saya pun marah-marah ya. Nggak pulang Selasa Kamis. Ya, pulang kerja masih nongkrong di GBK dok. Ya teman-teman. Ya itu kan paksa niat mau sehat gitu. Dulu pulang kantor nih. Waktu zaman Pak Erwin dulu tuh di NR ya. Saya harus menyempatkan waktu untuk dengan komunitas. Kenapa? Supaya saya semangat terus untuk berolahraga. Itu ya, seperti itu gambarannya. Baik, ini ada video nih terakhir ya sebelum kita. Ini ada video, mungkin udah pernah lihat belum nih? Pada umumnya teman bayanya lebih banyak duduk atau berbaring di atas kasur. Lain halnya Kelihatan nggak? Kurang bagus jaringannya? Iya, nggak jalan. Udah jalan nggak? Jalan, dah. Oh ini udah pernah nonton nih, ya nih, Mbak ini. Nah ya. Kakek yang memiliki 10 orang cucu ini setiap hari masih kuat berlari sejauh 24 km. 24 km. Kota Salatiga. Hari 2 kali. Wih, makanannya telur. Aduh, sorry. Kepencet. Hari 2 kali. Telur bebek, Mas. Tiap 1 gelas minuman jamu, kakek Dar membutuhkan 2 butir telur bebek. Terus Kayak kencur, madu, ini susu kental manis ini. Larinya banyak sih dok, dia jadinya. Begini ya, jaringannya ya? Iya, gerakannya ini putus-putus maksudnya. Lari, alhamdulillah pesan waktu harga tadi bahasanya tanpa marah-marah. Maksudnya kata marah
Selain jamu telur bebek, kakek Darmianto juga memberikan petua jika hidup harus selalu bersyukur dan tidak boleh marah-marah. Tim Liputan Semarang Ekstra. Nah, terakhir nih, ini yang buat yang muslim ya. Ini ada hadis Nabi sebenarnya nih. Yang sebenarnya secara agama Islam sudah ditekankan. Ada 2 nikmat yang kadang kita tuh lupa ya, kesehatan dan waktu luang. Jadi ya kita sekarang ketika kita berolahraga itu bentuk dari syukur kita terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Yuda kira-kira ya. Untuk Ya. terakhir closing dari saya. Ya, makasih. Oke, thank you Mas Sufyan ya. Luar biasa sih kalau saya lihat. Dan menurut saya tadi beberapa pertanyaan itu kayak Mas Kavana. Mas Kavana masih ada nggak ya? Masih dia, Mas. Masih Mas. Jadi kalau saya cerita itu mungkin sebelum ditutup, saya cerita Mas, saya itu mulai dari 76. Dan mungkin next saya minta dibantu untuk masalah heart rate dong, Mas Sufyan. Apa sih heart rate, terus harus gimana gitu. Karena saya ngalamin bahwasanya pertama saya lari itu jujur ya, saya beli jam tuh. Saya pertama lari itu pertama kali saya beli jam. Jadi jam ini saya beli buat apa? Buat lari Mas Kavana. Nah, kenapa saya beli? Karena tadi saya bilang gimana caranya biar safe lari itu. Karena kalau orang nggak tahu, orang lari doang, terus tiba-tiba heart rate-nya tinggi, terus collapse gitu. Yang kata Mas Perdana tadi, istrinya wanti-wanti nanti kalau pingsan, bla bla bla. Nah, tapi saya cari tahu bagaimana caranya saya tetap aman, tetap selamat, saya beli jam. Untuk apa? Untuk cari tahu heart rate saya. Ternyata ceritanya begini. Begitu saya lari, saya agak kenceng dikit, itu heart rate saya langsung 160. Padahal baru lari 3 menit. Tapi saya lari kenceng itu, mungkin pace 8 kali ya. Nah, dari situ saya belajar. Oh, berarti saya nggak boleh sampai pace 157 karena umur saya dikurangi 220 dikurangi umur saya gitu kan. Saya nggak boleh lari sekian gitu. Nah, begitu saya nyari aman, pace saya itu 10 Mas, 10 hampir 11. Mas Kavana. Jadi kayak orang jalan cepet lah, tapi saya coba untuk lari gitu. Jadi tapi bener-bener yang sekarang pace saya sudah bisa ke 7 sekarang. Nah, kenapa tadi? Karena saya latihan terus. Jadi memang kalau memang dari awal orang yang nggak pernah lari, mungkin masalah tadi berat badan saya bla 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 gitu. Nggak usah harus lari kenceng. Nanti kalau Mas Kavana mau lari bareng ke GBK, kita lari tuh ada Mas Kris gitu. Nanti kita bareng-bareng aja pelan-pelan. Nggak usah langsung pace kayak Mas Sufyan tuh pace 5, pace 4 gitu. Aduh, itu mah nanti itu impian sih, cuman nggak sampai sekarang nggak bisa begitu Mas Kavana. Jadi larinya lari pelan aja, jalan kaki. Yang penting ada gerakan, keringetan. Nanti 2 hari lari lagi, terus nanti bisa jadi pace-nya bisa ke 7 dan ke 6, ke 5 gitu. Mungkin menurut saya sih gitu Mas Kavana. Yang penting cari yang aman, cari jamnya biar bisa ngatur heart rate-nya. Mungkin gitu Mas Sufyan ya. Tambahan nih, sebenarnya gini. Ya. Sebenarnya kita jangan terlalu terpaku dengan jam atau dengan smartwatch. Ini penting banget ini. Ini filosofis. Karena gini, indikatornya itu sebenarnya jam lebih baik kalau teman-teman nggak punya nih indikator selama nggak tidak ngap, tidak ngos-ngosan, nggak pusing itu berarti masih aman. Benar dok ya? Ini secara indikasi alamnya nih ya. Jadi kalau teman-teman jangan mikir gue belum punya jam nggak lari, salah juga. Jadi teman-teman itu harus, kan zaman dulu emang atlet zaman dulu kan mereka nggak punya jam sebenarnya zaman dulu tuh. Makanya kan kalau saya baca di AHA itu ada beberapa metode melihat heart rate kan, dengan di tangan di sini atau di sini ya. Atau secara sinyal tubuh melihat kan ada istilah less than your body itu di situ. Kita bisa lihat tubuh kita selama nggak ngos-ngosan, nggak engap, nggak pusing, itu berarti kita masih zona aman Mas. Lari nih enak nyaman nih, nggak ngos-ngosan, masih bisa ngobrol, itu menandakan kita masih heart rate kita masih bagus. Gitu sih sederhananya ya. Nah memang kalau jam itu kan sebenarnya membantu alat ukur untuk lebih valid aja kan, memastikan supaya lebih valid aja sebenarnya, lebih terkontrol. Cuman dalam teknis yang lain, jam itu sebenarnya satu sisi itu ngerubah hidup kita loh, bener nggak? Lihat heart rate terus sebenarnya. Iya bener. Saya terpaku sama jam akhirnya.
itu salah Mas. Sebenarnya gini, sebenarnya fungsi jam itu hanya buat kontrol, bukan buat mengatur hidup kita. Ini penting ya. Kenapa sih ngomong gini? Ini ngomong pelatih saya nih, Coach Semdok, Dr. Agung nih. Dia ngomong tuh, itu jam cuma buat patokan saja, karena jam tuh punya plus minus gitu ya. Jadi yang terpenting apa? Dengar tubuh kita. Benar nggak, Dok? Jadi benar, jam itu setuju. Kita buat ngukur itu setuju. Tapi perlu diingat, yang penting jangan sampai lari, lihat jam. Nah, itu malah buat heart rate naik loh. Wah, ngeri Masa nih. sih? Kan worry tuh. Wah, ngeri. Nah, makanya kuncinya lari senyaman, seenaknya, heart rate buat patokan. Oh ya, oke, masih aman. Terus aja. Berarti kalau masih ingat, berarti masih aman. Udah, nikmatin aja larinya gitu. Banyak teman-teman kejebak dengan alat ukur yang ada di tangan kita. Sehingga mereka Ya, kayak ketakutan saya terus. berarti. Kayak saya dong, kejebak. Ini nggak pernah meningkat tuh. Saya terbuka, Dokter Agung tahu. Saya dulu suka nge-trail sama Dokter Gun tuh nggak punya jam. Naik tek tuh nggak punya jam tangan. Cuman, masih aman ya udah. Selama saya masih bisa nggak ngos-ngosan, saya jalan aja. Tapi udah ngos-ngosan saya berhenti. Oh capek, berhenti. Oke, itu jalan lagi. Itu Cuma secara pakai alami. Itu Dok ya? cuma pakai Strava di HP aja waktu itu ya. Iya, masih Strava waktu itu. Nah pas lari, kok begini gitu. Tadi Hah? kadang juga apa namanya pendeteksi denyut jantung denyut nadi di jam itu nggak terlalu akurat juga sih Mas. Mungkin ada apa namanya ada errornya itu kurang lebih 5-10% lah. Nah, yang paling akurat sebenarnya adalah chest strap ya. Chest strap yang ditempel di dada itu disparitasnya cuma 1-2% dengan yang aslinya. Jadi itu yang bisa jadi patokan kalau mau benar-benar mengukur heart rate. Nah, kalau kita lari, kita kan pelarinya pelari rekreasi lah ibaratnya, bukan pelari atlet ataupun yang serius. Itu yang pertama adalah list itu ya tadi. Saat kita masih enak, masih oke, lari aja dengan pace itu. Kalau mau naikin sedikit, ya kita perhatikan badan kita juga sih. Sip. Gitu ya, Dok. Thank you, Dok. Jadi jangan terpaku. Thank you, Dok ya. Thank you, Mas. Jadi saya dapat ilmu satu baru. lagi mungkin untuk yang patokan heart rate itu bukan 220. Jadi hint saja, mungkin nanti ada bahasan lebih dalam. Itu 180 pakai Mafet, Dok. Mas di kurang usia. Pakai Mafeton. Yep. Iya. Itu lebih aman sih. Lebih aman kalau untuk apa namanya kita beraktivitas. Kalau 220 itu terlalu apa namanya jaraknya terlalu jauh. Jadi kita perkecil lagi jadi 180. Iya. Tapi itu nanti dibahas aja Mas Yuda. Ini cuma buat Dok, berarti faktornya lebih tinggi ya? Safety factor. Ya. Bukan. Jadi saya ini kan otodidak kan. Saya baca dari IG. Ternyata begitu ketemu ngobrol saya dikasih tahu ternyata jam itu cuman apa tadi? Alat yang punya deviasi kekeliruan 5-10% ya. Nah, artinya terima kasih nih Dok sama Mas Sufyan nih. Jadi mungkin kita bakal ngobrol lagi, kita bakal perdalam lagi ya terkait olahraga dan kesehatan. Yang penting olahraga yang safe gitu loh. Biar apa? Biar kita juga bisa ngasih tahu kolega kita yang lain gitu loh. Bisa ngajak dan akhirnya bisa banyak yang berolahraga kan gitu kan. Kayak gitu. Bener nggak ya? Ya, sip. Makanya Dok, Mas Yuda nih saya pikir nih forum ini jangan cuma kita punya Dr. Agung. Nanti juga kita bisa ngundang beberapa coach-coach yang bisa memang lebih dalam ya. Gitu Dok ya. Saya pikir ini bisa menjadi media buat promotion buat orang-orang yang mungkin mau bermulai olahraga gitu. Minimal willingnya kemauannya ada dulu kita bangun. Nanti kalau coaching ini bisa kita bikin sih nextnya kapan, apakah sebulan sekali. Kayaknya Dr. Agung juga misalkan lagi onsite lagi di Jakarta kita bisa undang. Karena beliau nih pelari dokter lagi ya, itu luar biasa kan. Iya sih. Kadang-kadang tuh mungkin ya teman-teman mau ikut gabung lari itu khawatir, waduh nanti mereka kenceng-kenceng, gue masih pelan, malu gitu. Aku yakin masih begitu karena saya juga begitu gitu loh. Makanya itu dia, itulah pentingnya kayak gini forum gini kan ada coaching tuh di situ. Walaupun terkadang serem karena kita orang safety kan pasti berpikir risiko, bener gak? Iya pasti. Iya kan? Betul. Tapi ada orang-orang tuh yang cuek itu malah sebenarnya bisa lebih melesat. Tapi itulah fungsi kita orang safety bisa ngasih arahan, bisa ngasih frame kan supaya nggak terlalu berlebihan juga. Tadi saya bilang di tengah-tengah nggak terlalu takut, nggak terlalu juga mengabaikan gitulah kira-kira. Makanya sebenarnya ada coaching klinikus itu bikin coaching program buat teman-teman yang baru mau olahraga. Bahkan tadi saya bilang khususnya minimal buat teman-teman K3 nih.
Ya. Kata ketiga yang memang sebenarnya dia juga riskan kan secara kesehatan. Jangan sampai site kosong gara-gara orang ketiga sakit semua, contoh kayak begitu ya. Ya, benar. Karena tidak memperhatikan aspek kesehatan. Dr. Agung tahu tuh dok ya, kadang-kadang orang ketiga tuh maaf ya, kita masih ngerokok, masih suka yang gitulah. Itu memang menjadi challenge buat teman-teman kita semua. Ya tahu ngerokok buat stress release ya. Ya Tapi karena emang dia kita ada pun juga bisa arahkan buat hirup buang itu kan stress release kan. Iya. Gitu kan. Nah, kita juga lari juga stress release. Iya, Ya itu dia. udahlah. Setiap orang punya cara masing-masing, cuma kita coba Iya. mengarahkan memang Lebih ke scientificnya sehat. kayak gitu kan. Iya. Iya, sehat lah. Tapi Gitu sih, bahasan malam ini Dr. Agung nih. ya, bahasan malam ini sangat berguna buat saya pribadi ya, karena saya juga bukan pelari profesional, tapi saya pertama tadi ingin menurunkan tensi gitu kan, terus coba melihat hubungan berat badan dengan tensi, dan jujur saya punya efeknya setelah olahraga tadi, saya jarang banget marah gitu kan, saya lebih santai, lebih legowo gitu, lebih bisa mikir panjang gitu. Nah, itu saya dapatkan banget sekarang. Nah, tapi yang poin yang paling penting menurut saya malam ini ya, ternyata olahraga itu nggak harus mahal. Karena di kantor saya olahraga itu udah identik dengan fitness, dengan berbayar mahal-mahal gitu. Tapi kalau dapat malam ini nih, tadi saya udah dievaluasi masalah jam, saya udah dievaluasi masalah lain custom gitu. Jadi ternyata yang dipentingkan itu adalah niat gitu loh. Mas Sufyan udah ngomong, niat dulu bro, niatmu dia mau kemana gitu, niatmu diperkuat dulu. Begitu niat ada, udah lari aja, mau nggak pakai sendal juga, nggak pakai sepatu juga mungkin bisa gitu kan, murah, meriah, muntah gitu. Menurut saya ini malam ini luar biasa ya. Saya yang sudah lari pun lebih paham lagi gitu. Mungkin next tadi kita akan ada bahasan yang lain, masalah heart rate lah, masalah lain-lain sebagai coaching yang lain. Dan jangan bosan-bosan Pak Agung, Mas Sufyan, dan rekan-rekan yang lain untuk kita saling tukar pikiran ya di sini ya. Karena kan di sini pinginnya saling asih dan asuh gitu kan, bukan menggurui tapi berbagi pengalaman. Mungkin gitu ya. Ya enggak? Mungkin di sini ada Dr. Agung mau kasih apa gitu buat kita, apakan diapakan gitu kitanya. Motivasi apa? Enggak sih, tadi udah cukup banyak disampaikan Mas Sufyan. Saya udah oke itu Mas. Yang penting di sini kita sharing. Jadi kalaupun ada yang nggak 100% benar ya dari kita pun, kalau ada yang perlu dikoreksi ya koreksi aja, kita saling ngasih masukan. Ya, cocok dok. Kayak saya juga perlu dikoreksi. Oke, Pak Nurjani nih kayak ada tapi nggak mau ngomong. Silahkan Pak, kalau mau kasih open mic-nya silahkan Pak Dr. Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih udah diundang. Meskipun undangannya lewat grup ya, artinya nggak spesifik untuk orang per orang. Salam kenal buat teman sejawat Dr. Agung, Bro Sufyan, Mas Gede, sama teman-teman yang lain ya. Tadi kayaknya ada Mas Pradana juga ya. Ya, terkait dengan olahraga. Secara prinsip memang olahraga mungkin sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya bahwa setiap kali kegiatan itu kita coba mulai dengan niat gitu. Nah, seberapa besar niat itu memang nanti akan menjadi apakah kegiatan tersebut akan bisa menguatkan kita, membahagiakan kita, atau bahkan sebaliknya ya menyiksa kita gitu. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan untuk melakukan olahraga, karena tadi ya olahraga pilihan yang sedang dibicarakan pada malam hari ini kan lari. Lari itu kalau saya belajar ilmu olahraga, lari ini adalah satu jenis pilihan olahraga yang memang sebaiknya ditekuni sejak usia muda. Karena butuh kekuatan otot, butuh kolaborasi yang baik antara otot, rangka, saraf,
pembuluh darah, sendi dan semuanya gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan sejak awal, ini juga bisa menjadi satu bahaya tersendiri. Nah, apakah bisa jadi pilihan untuk usia lanjut? Bisa, tergantung intensitasnya gitu ya. Karena kan untuk olahraga ini kan selain kita berbicara jenis, berbicara durasi, kita harus juga nggak boleh lupa intensitas. Nah, tadi kan sudah sempat juga dibahas mengenai heart rate. Nah, kalau di keilmuan untuk yang saya pelajari terkait dengan dunia kesehatan kerja, artinya olahraga untuk pekerja, tadi kan sudah dicontohkan juga oleh salah satu teman kita, kerjanya sudah jalan 7 jam, terus kemudian apakah dia masih harus olahraga lagi? Tadi sudah sempat dijawab bahwa pekerjaan itu di satu sisi sebetulnya bisa juga dikonversikan sebagai olahraga sebetulnya. Nah, tinggal tergantung bagaimana sudut pandang atau bagaimana cara kita mengukurnya. Jadi yang paling penting mungkin kalau dari sisi ilmu olahraga, ya dasarnya tetap heart rate. Nah, jadi mungkin yang paling mudah kita kalau beli kerjaan, diukur aja dulu heart rate-nya. Nah, kemudian nanti tetap pembagian ya kategori heart rate yang tercapai apakah di fase ringan, sedang, atau berat, nanti tinggal dikonversikan saja. Kemudian dihitung apakah dalam waktu 1 minggu kerja tadi itu bisa memenuhi target yang tadi, seharinya minimal 30 menit atau seminggunya tercapai minimal di 150 menit. Gitu. Kalau sudah lebih dengan heart rate di sedang, artinya heart rate-nya sudah di atas 60% atau antara 60 sampai 75% atau 60 sampai 80%, ya saya rasa aktivitas pekerjaannya itu sudah bisa dianalogikan sebagai olahraga, atau tadi kan harus dibedakan antara aktivitas dengan olahraga. Memang sih ini sesuatu yang seru dan luas gitu. Saya setuju, memang nggak bisa juga diselesaikan dalam satu kali obrolan ini ya. Jadi mesti harus dipilah-pilah dulu. Tadi Bro Sufyan udah menyampaikan banyak hal di dalam slide-nya dan memang harus dilihat dari awal apakah memang seseorang itu cocok nggak untuk lari, meskipun dia punya riwayat bahwa dulunya pernah jadi pelari atau bahkan punya riwayat olahraga lari, apakah sekarang masih cocok atau tidak, itu juga harus dinilai. Jangan dipaksakan atau jangan juga hanya sekedar mengikuti kata teman-temannya, ayo lari. Nah itu nanti juga cenderung bisa menjadikan suatu potensi yang kurang baik juga. Ya itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Prinsipnya saya senang teman-teman udah ada yang berkenan meluangkan waktu sampai jam segini masih ngobrol. Insya Allah sih kita semua sehat walafiat terus, bisa sekali waktu bikin acara kopi darat biar ketemu langsung, atau tetap juga yang Zoom kayak gini lah ya, sepenting silaturahim jalan terus gitu ya. Sehat juga insya Allah kita jaga bareng-bareng. Begitu Mas Yuda, begitu Dr. Agung, Bro Sufyan, teman-teman yang lain ya. Insya Allah kita bisa terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi. Keren. Ya benar-benar. Jadi kita dapat insight lagi dan mungkin itu jadi closing kita ya dari Pak Dr. Jani lah ya. Nggak usah panjang lebar lagi. Kapan kita akan kegiatan lagi akan kita bicarakan dengan Bro Sufyan, Pak Agung, dan mungkin Mas dan Mas Ronald lah. Kita kapan adakan kegiatannya lagi yang positif banget menurut saya. Mungkin itu aja Mas Sufyan. Cukup? Siap, thank you. Di tempat saya mati lampu soalnya ini. Makanya saya pakai lilin ini. Wah, harus ada yang jagain tuh lilinnya, Mas. Ini pakai lilin. Baiklah. Oke. Jadi terima kasih ya sudah meluangkan waktu sampai malam ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalu wabarakatuh. sehat. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pijitif. Siap, Ya, siap. Mas Yuda. Mari, mari.